POV kalian tuh harus terbuka lebar, open minded ya kan. Misalkan case-nya apa sih yang sering kita sering bokeh ya kan. Drama queen, nggak mau, nggak bisa nongkrong, nggak punya uang, nggak bisa jajan, nggak punya uang, stop. It's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. Hai teman-teman Rumpi, selamat datang di podcast Bibir Manis, Bincang-bincang Rumpi Manis. Nah, kali ini kita akan membahas tema apa nih Kak? Hari ini kita akan membahas tema tentang mental health. Ya benar. Terus kita kedatangan siapa aja nih Kak? Hari ini kita akan kedatangan 3 teman-teman yang pernah mengalami situasi tersebut, tapi tidak terlalu sampai bunuh diri juga ya, masih dalam batas normal. Hai Kak, kita akan membahas apa nih di episode kali ini? Hari ini kita mau ngebahas, kan belakangan ini banyak kasus yang sedang viral tuh Yunda. Nah, seperti orang tua yang ngeracunin anaknya, kemudian dia minum racun sendiri, semuanya mereka itu meninggal. Nah, ada lagi yang kejadian yang baru-baru ini nih, kalau nggak salah nih, anak-anak SMA itu yang iya benar dia pembunuhan dibully sampai dia itu bunuh diri. Terus ada lagi yang terbaru lagi nih Kak, itu SD dia. Oh, jadi umur 15 tahun ya, karena dibully bunuh diri dan meninggalkan surat seperti itu. Oke, mungkin di sini setiap kita itu masing-masing mempunyai permasalahan hidup ya. Nah, yang berbeda-beda semuanya tentu nggak sama. Nah, untuk ngomong-ngomong membahas tentang mental health ini, kita nggak bisa Yunda bicara hanya berdua saja, nggak asik lah. Betul. Jadi kita itu mendatangkan 3 orang dari negeri Paman Syam. Oke, mari kita sambut. Tada! Bisa. Yang sedang nonton podcast kita kali ini, mungkin bisa dimulai dari paling muda dulu. Yang paling muda dulu deh kalau gitu. Aku Indah, aku dari Gmail ini terakhir. Wah, nama aku Indah, aku dari negara Paman Sam di Shoshana. Halo, aku Kiki, aku dari sini aja. Baiklah, topik kita kali ini bukan badan doang yang fit, tapi mental juga harus strong. Untuk kaum milenial versus Gen Z. Kak Indah, mungkin bisa berbagi informasi nih di sini. Kak Indah pernah mengalami nggak masalah mental health ini, Mbak? Aku sih pernah ya ngalamin waktu itu di posisi lagi nganggur mencari pekerjaan dan gak dapet itu kayak rasanya down banget, dan disitu rasanya pengen bunuh diri gitu karena merasa nggak berfungsi gitu buat orang tua, buat diri sendiri juga enggak Berguna banget aku nih gitu ya. Pendapatan enggak gitu, dia di rumah orang tua nggak bekerja juga. Selalu menjadi beban ya, menjadi beban keluarga gitu. Jadi pasti mentalnya kepukul banget gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih kalau cara mengatasinya seperti apa gitu? Kalau aku sih sebenarnya beberapa bulan belakangan ini cukup kena mental, lebih tepatnya baby blues sih, karena aku punya baby. Dimana aku 5 tahun rumah tangga biasa nggak ada bayi, kan sebenarnya punya ada bayi itu sangat Kaget gitu ya. Biasanya tidur sesuka hati mau bangun gitu ya. Mama blues. Iya, mama blues. Sampai ada di satu titik aku kayak yang kesel karena rewel mulu, terus aku tinggalin aja sendirian di kamar hampir setengah jam, dia nangis. Terus aku ya udah aku keluar aja dari kamar. Tega banget. Tapi cara mengatasinya, ya? cara mengatasinya pastinya aku lihat mikirin orang-orang ada yang berjuang ya garis 2, nggak punya anak, susahnya punya anak segala macam. Jadi aku harusnya bersyukur. Selalu cepat membalikkan gitu ya. Jangan terlalu diikuti emosi kita. Nah, seperti itu mungkin ya buat teman-teman. Dan saya support dari suami juga. Betul harus sekali. ada. Jadi intinya bersyukur ya dari Anda cara mengatasi. Berarti nggak jauh-jauh ya teman-teman, ini semua intinya iman juga ya yang paling utama gitu. Jadi jangan karena ada masalah begini aku capek cepat menyerah gitu, jangan gitu kan. Tahu siapa?
kalian baby blues harus dimengerti. Kasih support, kasih duit. Gimana sih kakak mengatasinya? Mungkin kakak bisa cerita nih buat teman-teman ataupun adik-adik yang sedang menonton podcast kita kali ini. Ngatasinnya ya cari kerja sih. Cari usaha, jangan berdiam diri. Sama bener sih, usaha tuh nggak ada yang mengkhianati hasilnya. Jadi kayak waktu itu kayak subuh-subuh udah apply lamaran kerja, tapi bener ada lah yang nyangkut. Alhamdulillah sampai sekarang masih kerja. Itu kan jangan menyerah, jangan menyerah, Jangan menyerah. jangan menyerah. Nah, mungkin ini di pertanyaan terakhir, mungkin bisa teman-teman di sini memberikan tips and tricks dari tadi masalah yang dihadapi sama Mbak Indah sama Mbak Ninda. Mungkin Mbak Kiki bisa bantu kali ya. Ini soalnya banyak banget pengalaman dan Udah expert ya. Udah expert gitu. Bukan banyak ya, tapi sering menerima curhatan. Jadi Kalau dilihat case by case, memang latar belakangnya beda-beda mental health itu apa gitu kan. Kalau ada yang memang latar belakang keluarga, kemudian kepercayaan diri, terus kemudian faktor lain gitu. Lalu apa sih tips and tricksnya untuk menghindari mental breakdown itu gitu? Satu, kita harus bisa manajemen waktu. Itu Kenapa? Karena gini, kebanyakan orang-orang stres itu karena nggak bisa memanajemen waktu, ya kan? Di saat kalian harus bisa memfokuskan diri, harus jam 7 bangun, jam 8 kerja, jam 9 istirahat segala macam lah, itu harus diatur sedemikian rupa, sedemikian rapi untuk tidak berkelanjutan di sore hari ternyata pekerjaan numpuk. Nah, itu adalah Bening-bening gitu ya. Jangan membiasakan diri untuk pekerjaan bersalah gitu ya. Jangan bersemangat lagi karena hal-hal itu dimulai dari hal-hal kecil. Selain itu apa? Kita merasa diri tuh nggak percaya diri, kayak tadi Kak Indah bilang karena jobless, karena apa? Sebenarnya itu bisa kalian fight diri sendiri kan. Sebenarnya kalau kita mampu, kita bergen dengan diri sendiri. Gue bisa kok, gue punya value kok untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, lebih baik dan lebih bagus dari yang sekarang, atau mungkin dari orang lain. Ya, tips yang kedua, tips ketiga adalah jangan terlalu mendramatisir masalah. Sederhanakan masalah apapun. Jadi POV kalian tuh harus terbuka lebar, open minded, ya kan. Misalkan case-nya apa sih yang sering kita sering bokeh, ya kan? Drama queen, nggak bisa nongkrong, nggak punya uang, nggak bisa jajan, nggak punya uang. Stop, ya kan? Make it simple. Kalau nggak punya uang, you make it that money, ya kan? Lu bikin Emak lo. Salahnya banyak ya. Itu adalah tips and tricks simple aja sih buat teman-teman yang mungkin mulai dari diri sendiri sih, kayak Kak Indah ya, misalnya teman-teman di sini yang mungkin kalangannya sekarang Gen Z yang mungkin nggak terpikir, oh ternyata make it simple itu memudahkan kita untuk menghindari mental hurt atau mental breakdown. Itu sih, itu dari aku aja, simple aja. Tips and tricksnya dari Mbak Kiki ya, dari Kak Kiki. Luar biasa masukan dari teman-teman tadi ya. Bermanfaat buat kita semua dan buat teman-teman penonton. Jadi sampai di sini dulu ya episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya.